sih Bukhara itu emang salah satu kota tertua di dunia, lebih dari 2.500 tahun usianya dan pernah menjadi pusat ilmu pengetahuan agama dan budaya Islam, guys. Kotanya para ulama lah ya. Banyak tokoh besar lahir di sini seperti Imam Bukhari. Ya, bayangin aja dulu di pinggir-pinggir kota ini orang tuh ngobrolin tentang spiritual, ngomongin tentang agama ya kan, tanpa berkontok-kontokan. Damai banget tempat ini katanya. Very apa? Very nice. Let's get Turn around, look at that. Ini makanannya makanan tradisional Uzbekistan. Tetap ya ada lalapan khas Uzbek nih guys. It's not only Ini terong atau terong atau apa ini ya? Apa lotus ya? Terong ya? Terong. Coba. Terong. Dulu, very Enak. very delicious. Dan ini dibangun di abad 16 ya guys ya. Ya sekitar tahun 1600 lah ya kira-kira. Madrasah. Jadi di depan madrasah itu di seberangnya ada empang. Ini adalah Art of Bukhara, adalah benteng kuno yang menjadi simbol kekuasaan dan pusat pemerintahan di kota Bukhara selama lebih dari 1000 tahun ya. Good morning guys, aku sekarang dari Samarkand akan menuju ke kota Bukhara. Bukhara ini tempat Imam Bukhari ada di sana, tapi kan aku nggak ke sana, jadi cuman melihat aja satu hari ke Bukhara karena di sini juga tempat yang sangat banyak yang bisa dikunjungin. Tapi aku juga nggak tahu mau kemana, aku soalnya bareng sama grup, so seperti apa serunya ikutin aja terus ya. Ini akan naik kereta api dari Samarkand ke Bukhara. Kita siap-siap mau naik kereta api ya guys, seperti biasa. Stasiun ini dibangun di eranya Soviet, jadi memang agak kuno ya guys. Thank you very much. Yes, aku kereta api. Ambilin mau? Ya boleh. Lupa kalau harus di situ ya. Ini udah kosong nih stasiunnya. Maksudnya udah penumpangnya pada naik nih guys. Dan perjalanan dari Samarkand ke mana ke Bukhara sekitar 1 jam 40 menit ya guys. Tumben bu, bujuku bener. Ini arahnya ke sana ya. Berangkat guys. Guys, Samarkand besok malam udah di sini lagi kita. Jadi benar-benar jalan seharian. Besok sore udah kesini lagi, udah balik lagi. Jangan lupa bawa sunscreennya kayak Rumes kemana-mana ya guys, supaya nggak gosong kalian. Ini 250 SPF PA plus loh. Tuh kelihatan dari jauh tuh banyak bukit di Samarkand tuh, banyak perbukitan ya guys. Dikelilingin bukit-bukit gitu deh. Let's ask him that, right? When you were singing. Ini lagu Uzbek. Ini di gerbongnya bukan pengamen ya guys, jadi cuman perform aja. Paham nggak? Oh, yang artinya aku punya teman yang sepermainan. Masjid di antara pabrik-pabrik. Kita udah sampai di Bukhara. Kita ada kereta api di sana tuh. Naik ke bus.
call this Bukhara. It's not quite true. We are in a small settlement. The name of this settlement is Kagan. And this settlement was established by Russians and local emir at the end of the 19th century as they needed a station. So it was decided that station will not be in the very center of the city, not in the very Bukhara, but it was built 12 kilometers from the center. And on the left-hand side, in few seconds, you will see remains of the palace, which was built for... Lagi banyak jalan diblok-blokin soalnya lagi ada kunjungan Presiden Tajikistan datang ke Bukhara. Jadi membedakan kota Samarkand dengan Bukhara ini adalah kalau kota Samarkand itu kota kekaisaran besar, lebih kepada ibu kota zaman dahulu lah ya. Tapi kalau di Bukhara ini lebih kota untuk menimba ilmu spiritual, lebih tenang, lebih kecil. Dan di kota ini 25 kilo dari sini, di luar Bukhara sedikit, itu ada makam Imam Bukhari yang kita pakai hadisnya di seluruh pemeluk agama Islam. Jadi kalau misalnya Anda ke sini, boleh mampir ke makamnya Imam Bukhari. Karena beliau asalnya dari Bukhara. Di sini banyak mobil Chevrolet guys, karena di sini ternyata pabriknya Chevrolet ada di Bukhara. Nih Chevrolet semua nih, putih. Yes, karena kita nyampainya jam 12 siang, jadi pas jam makan siang, jadi aku akan makan siang dulu guys. Kita lagi explore dulu mau makan siang apa. Makanan Bukhara. Kalau di Uzbekistan udah pasti plov, yang itu yang the best, yang enak banget, yang lu harus coba. Nasi plov PLOV. Ini pas aku dateng derajatnya tuh 32 derajat Celcius, jadi panas. Cuman ya anginnya nggak sepanas Jakarta ya. Ini anginnya tuh nggak sepanas Jakarta, tapi derajatnya 32 derajat Celcius guys. Tapi kering. Yang aku ceritain rumah-rumah dengan pintu tertutup di Uzbekistan semua rata-rata seperti itu pintu-pintunya. Pintu-pintu yang mengedepankan privasi, keamanan dan melindungi wanita. Dan itu juga pintu tradisional. Jadi pintunya tipe-tipe pintu di Uzbekistan tuh semua tertutup rapat gitu. Jadi orang nggak bisa ngintip juga anyway. Nah ini tipe-tipe orang-orang Uzbekistan yang mayoritas Islam. Careful, small step. Welcome to Andhra. Mind your step. Kita makan di Andhra restoran ya guys. Berhubung tadi pagi udah aku breakfast, jadi aku cuma makan anggap aja snack dulu. Bismillah ya guys. Bismillah. Tadi denger aku. Mushroom. Nice. Yang lucunya pemain gitarnya ikut ke sini. Pemain gitarnya sama kita, kita sama. Hari ini makannya aku makan ikan trout pakai nasi. It's actually good. Ini ikan tawar ya, ikan air tawar. Ini pertama kali nyobain ikan trout ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bentuknya kayak salmon ya. Kulitnya garing banget. Enak. Bismillah. Ini kayak salmon. Kayak salmon kan? Ini bukan salmon ya? Bilang salmon percaya kan? Orang bilang salmon percaya loh. Iya. Tapi ini ikan air tawar. Dia Hindersel tadi ngomongnya. Wah, bentuknya lihat nih kayak salmon guys. Put it on the rice. Enak. Wangi loh. Wangi, tasty, enak. Sini kalau kalian mau cobain ikan trout yang enak dan recommended adalah di restoran Andhra kalau di Bukhara ya. Kalian boleh cobain. Ini lebih enak dari salmon sih. Mereka marinasinya juga enak banget. Boleh recommended ke Andhra makan ikan trout ya. Jangan lupa.
Jadi guys, karena ada Presiden Tajikistan datang ke Bukhara ini, kita nih banyak jalan di blok-blok. Padahal kita cuma sehari ya, terus kita nggak bisa kemana-mana juga. Jadi kita cuma bisa di hotel dan jalan-jalan kaki sekitar situ doang. Aduh, sayang banget. Tapi kita lagi pengen coba pergi ke Imam Bukhari. Padahal aku cuman ya bawa bajunya cuma pakai yang aku pakai ini doang, karena besok pagi juga udah pulang. Jadi kita pengen untuk membawa kain kudung. Jadi ya kita mau coba ke sana di sini. Semoga bisa karena di Bukharanya ini nggak bisa kemana-mana karena diblok oleh Presiden Tajikistan yang sedang mampir ke Bukhara. Padahal tadinya kita pengen ke situs-situs kuno di Bukhara sini. Ada mobil polisi, bener-bener kayaknya kendaraan tuh nggak boleh lewat-lewat sembarangan gitu loh. Diblok-blokin, sana diblok sama mobil polisi juga yang oranye itu mobilnya tuh sana, ujung sana. Tuh orang pakai bagi-bagi tuh ngapain tuh? Banyak polisi guys. Iya. Nih. Ada polisinya. Ini orang-orang presiden kali ya pakai bagi-bagi ginian nih. Nah, aku udah sampai di hotel guys. Sayangnya nggak bisa kemana-mana ya, bener-bener cuma bisa jalan-jalan kaki seputaran sini doang. Ih, Pak Presiden Tajikistan nih nggak ngerti kalau kita lagi mau happy-happy di sini. Ini hotel di Bukhara. Kita nginep di Hotel Windham, depan hotel kayak gini guys di Bukhara tuh. Baiklah, kita akan pergi ke Ismail Samani Mausoleum. Like actually. So then it was being after the revolution, when the Bolsheviks came, it was being conquered in the Bukhara. Then it was transferred to Samarkand. Then later, in 1930s, it was being transferred to Tashkent. Pay attention at the right hand, so you can see a piece of wall. Pay attention at the building. You're going to see on your actually left hand, in my right side, a small building actually. It was the only part when I was a kid that we could go, we could take a walk, because as far as you know, Uzbekistan is located at the desert area. After we get off the bus, we walk a little bit, at about like 3 minutes to get to the destination, and please don't hesitate to ask. Baik, untuk menuju ke museumnya. Museum itu namanya kayak tempat makam gitu guys ya. Museum Ismail Samani ini kita wajib jalan kaki. Kita ke park itulah, di park ini ada museumnya si Ismail Samani. Dia adalah pendiri dinasti Samaniyah. Di depan museumnya ada bunga-bunga gitu guys. Oke. Potret. Oke. Ini adalah bangunan salah satu bangunan tertua dan yang paling indah di kota Bukhara, Uzbekistan, yang dibangun di abad 9 dan 10. Makam ini didedikasikan untuk Ismail Samani, pendiri dinasti Samaniyah. Bangunan ini ajaib loh guys, karena dia selamat dari kehancuran invasi Genghis Khan karena sempat tertutup pasir sehingga tidak terlihat oleh pasukan Mongol. Jadi museum ini bukan hanya makam tapi simbol kejayaan budaya dan arsitektur Islam awal di Asia Tengah, sederhana, kuat, dan sangat elegan. Ini arsitekturnya menggabungkan unsur arsitektur Persia kuno dan Islam awal, menjadi salah satu contoh tertua arsitektur Islam di Asia Tengah. Seperti yang kita lihat, ini bangunannya terbuat dari batu bata yang disusun sangat artistik, membentuk pola geometris yang indah tanpa hiasan berwarna. Jadi ini susunannya sangat geometris. Dan lokasi ini terletak di taman kota Bukhara ya guys ya, di center kayak alun-alun gitu di kota gitu. Jadi ini sentral banget dan sangat kuno. Bayangkan aja, kota ini sudah 2.500 tahun yang lalu sudah ada. Jadi dan orang-orang tidak berpindah ya. Dan area kuno ini tidak boleh dibangun lagi. Itu aturan pemerintah, dan kalau mau bangun yang baru mendingan cari lokasi yang di tempat area baru untuk membangun sesuatu yang baru begitu. Jadi adalah bangunan yang sangat dilestarikan oleh pemerintah kota Bukhara.
Jadi kalau dihitung usia bangunan ini sudah 1000 tahun guys, karena dia dibangun abad 9 dan 10. Ini pertama kali mas, permisi. Nah, ini adalah makamnya Ismail. Jadi di belakang ini adalah makam dari Ismail Samani, pendiri dari dinasti Samaniyah. Nih mausoleumnya di tengah kota gini guys, jadi tidak menakutkan ya, karena merupakan cagar budaya Bukhara. Keren banget, bangunannya kuno banget. Actually, which was being reconstructed over and over again throughout the centuries. The one that we have it right now, we will see it actually tomorrow, the fortress arc. Oh, benteng sebelah kiri. Besok kita ke sana deh. On the early 20th century. Pay attention in front. In front of you, we are heading towards the old city as close as possible. Then we'll get to a huge, actually beautiful square. Wow, ini kota lamanya Bukhara, guys. At the very same area, where you can have one of the best pictures that you can have through your trip in all Uzbekistan, actually. Wow, keren banget, Now, Masya once we get Allah. off the car, we're slowly walking towards the minaret, so which means a tower. Baik, sekarang aku lagi turun ke kota tua, kota kunonya Bukhara guys. Ini keren banget, sumpah. Wow. Gokil, Masya Allah. Ini besok gue bakal kesini ya guys ya. Besok pagi tapi. Jadi Bukhara itu emang salah satu kota tertua di dunia, lebih dari 2500 tahun usianya, dan pernah menjadi pusat ilmu pengetahuan agama dan budaya Islam guys. Kotanya para ulama lah ya. Banyak tokoh besar lahir di sini seperti Imam Bukhari. Ya, bayangin aja dulu di pinggir-pinggir kota ini orang tuh ngobrolin tentang spiritual, ngomongin tentang agama ya kan, tanpa berkontok-kontokan. Damai banget tempat ini katanya. Mempunyai ratusan madrasah, masjid dan juga museum kuno yang masih terawat banget. Jadi yang ada yang barusan aku lihat ini adalah dibangun pada abad 1700 lah. Ya, kira-kira tahun 1700 lah. Dan masih dipakai sebagai masjidnya orang Jumatan. Dan di pinggir-pinggir masjid orang berjualan macam-macam toko-toko. Topi-topi Rusia nih. Topi-topi dingin. Wah, ini juga keren nih. Gokil, Masya Allah. Keren banget. Very apa? Very nice. Ooh, turn around. Look at that. Tuh. Turn. I need to get together in one place first. Gokil. Ini termasuk keajaiban dunia juga sih, keren banget. Di square ini kita bisa sebut namanya adalah Poikalon Square, yang itu depan aku ini adalah madrasah, dan ini juga madrasah, dan ini ada menara dengan tinggi sekitar 47 meter yang dibangun di abad 12.
digunakan untuk azan dan penanda kota. Nah, sebelah kanan ini adalah masjid yang masih dipakai untuk sholat Jumat ya guys. Madrasah ini disebut Mir-i Arab, sekolah Islam bersejarah yang masih aktif hingga sekarang. Dulu di sini tempat berkumpulnya para ulama, pedagang, jalur sutra, dan masyarakat di zaman era Silk Road atau jalur sutra. Dan tetap sama, ini merupakan simbol kejayaan Islam dan arsitektur Bukhara, megah, sakral, dan penuh sejarah yang masih terjaga hingga saat ini. Ini masjidnya. Ini masjid ya guys. Di dalamnya tuh masjid. Tapi guys ya, ini dulu pernah zaman tahun 1920-an kalau nggak salah pernah dibom oleh Rusia, sehingga ini sudah mengalami restorasi atau perbaikan karena udah pernah dibom oleh Rusia. Kenapa dibom oleh Rusia? Karena waktu itu masyarakat sini meminta, kalau nggak salah pengen emirnya menyerah, dan dia bersembunyi di ark sana, sebelah sana, dan dibom nggak sengaja dia kena menara ini, dan akhirnya direstorasi kembali. Coba kita ke masjid dulu. Darling, gokil ya, edan, Masya Allah. Amazing. Ini masjidnya buat Jumatan ya. Jadi masih dipakai untuk Jumatan. Iya. Oh iya tuh, itu menara dari sini kelihatan tuh. Wow. Kalian mesti kesini sih Bukhara guys. Kalau habis umroh, misalnya biasanya orang ke Turki sempatkan mampir ke Samarkand sama Bukhara karena bagus untuk wisata religi seperti inilah kira-kira. Untuk mempelajari budaya Islam di abad 9-10. Masa-masa kejayaan Islam zaman itu. Keren ya, masih terjaga banget bangunan-bangunannya guys. Di kota tua ini kalian bisa ngopi-ngopi ya guys ya. Nih. Yes, and the bathroom is just on the ground floor. Okay. Order here. You order here. And then. Where is it? No. Tempat kopi ngopi. Wow, jualan karpet juga dia. Ngopi dulu guys. Baik, udah maghrib. Sekarang kita akan pergi. Bagus banget guys, sumpah. Ini benar-benar kayak negara 1001 malam ya. Benar-benar keren pemandang arsitekturnya. Aduh edan gitu. Jadi kalian wajib ke Bukhara untuk mampir sehari aja atau 2 hari untuk mampir ke makamnya Imam Bukhari juga. Kebetulan karena tadi ada Presiden Tajikistan, jadi aku nggak bisa kemana-mana juga anyway. Dan kita memang sehari aja, jadi kita memang nggak ada plan untuk ke Imam Bukhari juga ya kan. Karena dari awal aku ikut rombongan, jadi ya aku ikutin mereka kemanapun mereka pergi.
Jadi buat kalian yang belum pernah mampir ke Bukhara, mampir ya. Ke Samarkand, kalau Tashkent itu pasti kota yang sangat metropolis ya. Tapi kalau yang untuk yang situs-situs tua tuh di Samarkand dan juga Bukhara. Sekali lagi rasanya berjalan di kota tua ini kayaknya kayak deja vu, aku berjalan di kota tuanya Yerusalem. Cuma bedanya mungkin Yerusalem lebih tua lagi. Kalau ini mungkin bangunannya lebih setelah Masehi lah ya gitu. Tapi di Bukhara ini juga ada jejak-jejak bekasnya Alexander the Great, ada tembok-tembok bekasnya Alexander the Great dan berbagai macam empire yang menguasai Uzbekistan. Nah, kita lagi mau makan malam dulu, tapi kalau nanti habis makan malam mau jalan-jalan lagi di sini boleh ya guys ya, karena ini buka 24 jam pasarnya itu. Persis hampir sama kayak Yerusalem, bingung. Ini suasananya guys ya. Kita mau makan di restoran ini namanya Layton. Apa nih? Layton. Nanti kita review ya, enak apa enggak. Ada hummus, ada salad. Ini adalah zatar nan. Jadi pakai sesame seed, ada juga bau-bau jintan juga nih yang hitam nih. Kita cobain ya, bismillah ya, zatar nan. Oke, enak. Makanan India gitu guys. Jinten banget. Nah, kita dinernya adalah pilihan chicken dan juga daging, berbagai macam daging. Apakah short ribs, rib eye. Dinernya adalah steak. Jadi di restoran ini tuh kualitasnya bagus ya guys ya, enak, dan kalian recommended lagi ke sini, makan di sini guys. Bismillah. Enak. Rasanya enak. Jadi kita makan zaitun beef collection and grilled chicken. Bismillah. Enak restorannya. Recommended buat kalian main di sini kalau di Bukhara ya. Dan dessert aku adalah matcha fondant, served with lemon curd, vanilla ice cream, and fresh fruit. Ini aku baru kali ini makan fondant dari matcha, itu enak banget ya, sumpah.
Ini restoran recommended juga ya buat kesini. Bismillah. Enak banget kan? Ini hotel aku nginep di Bukhara ya guys. Good morning guys, hari ini kita lagi dari Bukhara karena kita memang tripnya cuma 1 malam aja. Kita lagi mau ke kota lama lagi, habis itu kita langsung berangkat menuju ke Samarkand lagi, dan setelah itu langsung menuju ke Tashkent kembali untuk naik pesawat ke mana? Ke Almaty. Oke, jadi seperti apa serunya hari ini melewati sisa-sisa waktu di Bukhara, ikutin terus. Nah ini bus kita nih. Smart idea ya itu. Iya. I hope you Jalan dulu dari hotel. your dinner and you enjoyed the night walking in the old city. We're returning back to the old city right now. We're going to the Nabi House Square. So that the water kept circulating. Actually, so that it remained potable for the people. And potable water, there were some illnesses if the people kept drinking it without sanitizing actually. But after the Soviet bombardment, Nice. Ini udah kota kuno ini ya. Ini sebelum pulang hujan guys. Ini kita mau ke madrasah dulu ya, pesantren kuno. Suasananya keren. Lihat. Hujan. Yes, it's a little bit difficult with actually umbrellas and 2 birds, and above the 2 birds, 2 more animals. Actually, you know, in Islam, Nah, dalamnya nih. Dalamnya madrasah. Dulu dijadiin madrasah, terus juga sempat menjadi tempat trading, kemudian menjadi madrasah lagi. Jadi di bawah biasanya tempat-tempat, di lantai pertama tuh biasanya tempat belajar, kalau di lantai atas tuh biasanya dormitory. Sekarang jadi tempat toko-toko gitu guys. Ini lagi ditutupin sama terpal-terpal karena lagi hujan. Coba lihat mukanya yang ini. Nyebelin banget. Dan ini dibangun di abad 16 ya guys ya. Ya sekitar tahun 1600 lah ya kira-kira. Madrasah. Dan di depannya tuh nanti aku bakal ke water pond ya guys ya. Water pondnya Bukhara. Ini adalah Robin Hood-nya Bukhara. Maulana Nasriti kalau nggak salah namanya. we can make a group photo with the background of madrasah. Nah, ini water pond, empang ya bahasa Indonesia ya. Jadi di depan madrasah itu di seberangnya ada empang, kemudian ada, aku nggak ngerti itu apa ya.
depannya ya. Belum sampai ke sana sih, aku belum tahu ini apa. Tapi belakangku adalah madrasah tadi guys. Bagus ya. Sambil jalan itu adalah perumahan orang-orang Yahudi di situ tuh. Di depan empang. Nah, ini dulu adalah tempat orang yang misalnya orang-orang Islam yang pengen belajar, pengen tinggal sebentar, berdoa di sini ya. Ini adalah tempatnya berdoanya orang Islam, tapi bukan masjid ya. Kayak ulamanya orang Islam lah, kira-kira gitu. Nah, ini adalah Art of Bukhara, adalah benteng kuno yang menjadi simbol kekuasaan dan pusat pemerintahan di kota Bukhara selama lebih dari 1000 tahun ya. Benteng ini sudah ada sejak abad ke-5 Masehi dan berkembang menjadi istana bagi para penguasa termasuk Emir Bukhara. Dan ini bukan sekedar benteng tapi juga kota kecil di dalam kota ya guys. Tempat tinggalnya raja, pejabat, tentara hingga pusat administrasi plus ada penjara juga. Art of Bukhara. Benteng ini pernah dibom oleh Soviet tahun 1920 dan kemudian direstorasi kembali, dan semenjak itu sudah tidak dipakai lagi sebagai tempat kekuasaan atau pusat pemerintahan lagi. Dipakai sebagai peninggalan sejarah saja. Dan wisatawan bisa berkunjung di sini. Ini kita masuk ke dalam bentengnya. Jadi ini merupakan kota dalam kota ya guys. Dan dindingnya dibuat bertebal, sangat tebal, berlapis-lapis. Go to the left, can you see? Yes. And go straight ahead. And there is an Archaeological Park. Oh. In the archaeological park, there is a photo area. Ayo Pak Tur, Pak Tour Leader. Mana ini? Mana ada? Follow the leader. Bukannya terus aja. Ini tulisannya begitu? Archaeological Park. Archaeology. This way? So ini adalah Archaeological Park-nya Bukhara. Arkeologi. Taman arkeologi bahasa Indonesia deh. So angel foto nanti kipi. We were there, honey. The mosque, Oh iya. the minarets. Baik, kita akan jalan-jalan ke sana ya. Dulu adalah kota, di dalam kota. Sekarang udah nggak ada lagi. Bentengnya dibuat berlapis-lapis tebalnya lah kira-kira. Photo area. Why do they need to bomb? Dulu tempat emirnya atau rajanya tinggal di sini guys.
Jadi Ark ini semuanya dianggap sebagai jantung kekuasaan Bukhara selama berabad-abad. Legenda menyebutkan pembangunannya adalah tokoh mitologi Persian si Yafus. Nah, lokasinya sedikit lebih tinggi dari kota, melambangkan kekuasaan di atas rakyat. Guys, ini lagi bikin 360 foto. Kalau ini sekarang kita masuk ke tempat coronation. Jadi raja dan tempat berkumpulnya raja dan para utusannya lah, kira-kira gitu ya. Tempat coronation lah ya. No thank you. No thank you. Indonesia. Nah, ini tempat raja ya guys. Oke. Mereka balapan lari lagi. Jadi kalau di sini Anda bisa membayangkan kalau kota kuno zaman dulu ya seperti ini ya guys ya. Kira-kira. Ini adalah apa ini ya? Courtyard. Oh. Oh ini barang-barangnya taruh sini nih, barang-barang peninggalannya nih. Kira-kira dulu begini ya, Bukhara kerajaannya. Tapi udah hancur guys. Sudah dihancurkan oleh Soviet pada saat itu. Jadi kalau ke atas-atas gini ya guys, kalian bisa ke tempat exhibition kayak koin-koinnya, barang-barang yang ditinggalkan di museum lah zaman itu. Udah ya, gue gak perlu ke atas ya, hancur banget nih hujan soalnya. Ini apa ini ya? Kita lihatin aja ya guys. Ini apa? Wow. Banyak orang guys. Jadi dalam inilah Museum of Calligraphy ya. Hello. Oh, Where are you from? Indonesia. Indonesia. Hi. What's your name? Apa ceritanya? Ceritain cepetan. Ini namanya Bukhara. Ayo udah tahu. Kita di Uzbekistan. Kita di Uzbekistan namanya Bukhara ya. Namanya Bukhara. Ini tahun berapa ini? Kita sekarang berada di Bukhara. Wes, inilah tandon air zaman tua nih. Bukan tandon air, tempat penampungan air zaman itu. Buat kota Bukhara loh. Tower of Bukhara. Bayangkan kota kuno zaman itu ya guys ya. Dan ini tidak boleh dibangun lagi ya sama pemerintahan zaman sekarang. Benar-benar ditinggalkan untuk sebagai tempat wisata.
Nah, masjid di depan Ark of Bukhara ini namanya Bolo House Mosque atau Masjid Bolo House. Masjid ini dibangun tahun 1712 di Uzbekistan ya guys ya, tetap di Bukhara ya. Boloi Haufuz Jom Masjid. Atapnya seperti beranda terbuka ya, khas arsitektur Asia Tengah. Dijuluki Masjid 40 Tiang karena pantulan tiang di air terlihat seperti 2 kali lipat. Interiornya dihiasi motif floral dan geometris yang halus. Tapi aku nggak masuk ke dalam ya guys ya, karena memang buru-buru mau balik ke Samarkand. Nah ini namanya house adalah air ini guys. Air dan air, tower air. Dan masjid ini masih dipakai sampai sekarang ya sebagai tempat yang fotogenik untuk berfoto dan juga tetap dipakai sebagai tempat ibadah. Masih aktif. Turis polisi lucu banget. Nah, kita lagi mau lunch di tempat historical place sebelum kita menuju ke stasiun. Dan tetap makan makanan tradisional Uzbekistan. Kita makan di museum katanya sih. Rich merchant. So you will have an impression and you will have actually an understanding how rich. Jadi kita akan makan di rumahnya Vaizul Zojaev. Dia ini dikirim ke Siberia untuk suruh kerja di sana oleh Rusia dan kemudian ditembak di sana dan rumahnya sekarang menjadi cagar budaya. Bagus rumahnya ya. Sian diambil dulu, sempat diambil Rusia, ditembak lagi. Ini soalnya gede sebenarnya sih. Makanannya makanan tradisional Uzbekistan. Tetap ya ada lalapan versi Uzbek nih guys. It's not only Ini terong maksud atau terong atau apa ini ya? Apa lotus ya? Terong ya? Terong. Aku sih coba. Terong. Dulu, very Enak. very delicious. Makan dulu. Ini makan eggplant, terong. Bismillah. Apa ya? Enak terongnya, kasih tomat. Makanan tradisional sini enak ya guys ya. Kalau kalian terbiasa. Kalau yang belum biasa makan makanan internasional, Ada nasi. oke aja. Tapi kalau gue udah biasa, jadi semua makanan mau di negara manapun, alhamdulillah enak. Ini Bukhara Samsa. Isinya daging kayak samosa ya, tapi namanya samsa. Ini minced beef ya. Dumpling. Kita cobain samsanya ini ya, Uzbekistan. Bismillah. You could cheat it by doing this. You put this dumpling Enak in the rice. banget. Oh ya benar juga tuh. Okay, I put some rice. Enak. Samosanya enak, samsa. You do like this. Ini dumpling yang isinya telur, kayak cawan musu tapi dumpling.
Kita cobain dumplingnya telur. Bismillah. Ini makanan asli Uzbekistan. Aku lebih suka yang samsa, lebih enak. Samsa kayak samosa, isinya minced beef atau daging. Nah, kasihan ya kalau dengerin ceritanya, historicalnya yang punya rumah ini. Dulu tuh bener-bener zaman Soviet masuk tuh orang-orang Uzbek asli sini tuh, pengusaha-pengusahanya tuh yang sukses bener-bener kalau yang dia opositnya pemerintah, dia akan dibuang satu keluarga ke Siberia dan disuruh jadi kerja rodi di sana dan akhirnya dibunuh di sana. Itu sadis banget sih ya. Tapi sekarang rumahnya menjadi cagar wisata dan dijadikan restoran malahan. Kita makan di sini. Oh, ini adalah Russian version apa? Galupti. Galupti itu kayak paprika, kayak kentang, kayak apalah ini ya. Golupti. Nah, ini tradisional Rusia ya. Golupci ya guys ya. Golupci. Kalau di Irak tuh namanya haswa. Ini senangannya Mas Irwan nih. Ini dia makan nih. Udah, monggo. Boleh dong. Ini apa kubis ya? Apa sih? Harusnya dengan kubis, tapi ini grape leaf. Bisa dengan kubis, bisa dengan ini paprika sweet. Itu paprika sweet ya. Let's go. Ini pakai kentang ya tengah itu ya. Agak aneh ya lihatnya. Ternyata dalam paprika ini ada dagingnya ya, beef. Oh wow. Enak nggak? Oh, enak banget kata Mas Irwan. Sumpah harus coba supaya kita kalau bisa cerita ke kalian ya makanan uniknya Rusia, Uzbekistan itu seperti apa ya. Di rumah bikin Ini paprika guys dengan dagingnya. Bismillah ya. Ini sebenarnya makanan yang biasa dimakan Mas Irwan di Irak atau dia kan orang Irak jadi ini makanan yang hampir sama. Bismillah. Maybe we eat, but we don't know. Enak. Dia punya ini juga enak tuh. Jadi semua dagingnya dibungkus sama Potatonya. kubis, dibungkus sama paprika. Dia ada sausnya itu loh. Yang paprika rebusnya ya. Oke, enak. Kalau Anda nggak biasa mungkin ya, tapi ini enak beneran. Lucunya makannya di sini lah. Nah ini kalau di rumah Mas Irwan selalu bikin kayak gini nih nasi, ini Iraqis food, tapi ini di sini Russian food ya. Ini pakai daun anggur, di dalamnya ada nasi dan daging. Bismillah ya, kita cobain ya. Nah, kasih lihat itu jadi carrot ya. Try the carrot. It's crazy. Enak. Ada rasa daun ketumbarnya, ada rasa dagingnya, ada rasa nasinya. Dicampur dalam daun anggur dan nggak berasa sayur sama sekali. Ini kena ini. Nice. Ini paprika beefnya dibikin sama nasi, makan lagi, enak. Lagi dengan kayak tadi Wan. Lu ngomong aja sih. Enak Jo. Ini rumahnya ternyata ada museumnya juga guys. Jadi di rumah ini tuh ada courtyard ya, ada kebun, taman gini, bukan taman sih ya. Courtyard ini yang buat untuk laki-laki. Nah yang di dalam itu adalah yang untuk perempuan di dalam sini nih. Di dalam sini nih. Nah, ini di rumah ini adalah indoor house for women ya. Ini indoor for. Nah ini yang courtyardnya untuk perempuan nih guys. Wah keren banget ternyata. Keren banget rumahnya. Ini yang khusus untuk perempuan guys. Jadi rumah ini terpisah dua, di restoran ini terpisah dua tempat, laki-laki yang tadi itu, yang sekarang yang perempuan untuk perempuan. Jadi yang memang terpisah ya laki-laki dan perempuan ya. Udah kayak orang Arab aja deh. Rumahnya kayak gini nih. Wow, keren dia ternyata.
Ini kalian bisa foto-foto pakai kostum nih. Wah, rumahnya keren banget. Nah, ini bisa sewa kostum kayak di Belanda itu. Kayak di Rotterdam tuh. Nah, ini bayar 20.000. Oke. Oke, kan aku mau pakai baju, guys. Oke, aku mau pakai baju perempuan. Nih, kayak kita ke Rotterdam ya. Mana ya? Di Amsterdam ya? Di mana tuh yang pakai kostum-kostum gini? Hah? Yang di Belanda tuh loh. Pakai kostum-kostum. Amsterdam nih. Terus kuncinya gimana juga nggak ngerti. Nah, ini. Topi-topiannya. Gini. Oke. Nah, ini kalian bisa foto di sini ya, guys. Keren kan? Yang rame-rame keren. Nah, ini Anda bisa foto di corner ini, keren banget nih rumah. Sangat artistik. Di tengah kursi. Nah, guys, ini sumpah rumahnya keren banget loh. Uzbekistan, ternyata wanita-wanitanya cantik-cantik ya. Nah, ini bisa foto di spot ini juga, guys. Ini ukirannya ciri khas Uzbekistan banget nih. Legs like this, yeah, with the cotton. In order to, yeah, when baby pee-pees, everything goes to the pot through the hole. What if they move? That's why, in order to fix the stick, they just cover the legs, yes, swallowing, because usually newly born baby, they sleep very calm when you cover. Rumahnya keren banget, sumpah, guys. Jadi pemilik rumah ini tuh kenapa dikirim ke Siberia? Karena dia membantu partai-partai politik opositnya pemerintah. Jadi dan kemudian dia juga memberantas kemiskinan di Uzbekistan. Sebenarnya niatnya baik, cuman dia membantu mensupport politik-politik partai politik yang berseberangan dengan dia. Dia dianggap melawan dan akhirnya dia dikirim ke Siberia untuk kerja rodi dan kemudian dibunuh, ditembak di sana di Siberia. Kasihan ya, tragis ya. Padahal rumahnya kaya banget nih, gede, gokil. Faizulo Sojaev, Sian. Baik guys, aku langsung menuju ke kereta api dan langsung kembali ke Samarkand. Dah. Sekian aja reportase aku di kota Bukhara ya guys ya. Semoga terhibur. Kesimpulannya buat kalian yang pengen ke Bukhara, datang ke sini. Banyak tempat-tempat situs-situs bersejarah yang bagus buat kalian pelajari juga. Dan sampai jumpa di konten berikutnya. Bye. Tadi rumahnya nih. Oh iya. Oh boleh, jadi gitu. Stasiun Bukhara. Hai Bukhara. Ini bisa dipotong. Enak kaki kita. VIP. Dah. Itu doang. Nah, udah kembali lagi di Samarkand guys.